di polling gitu bang, tidak diberikan ke Agus bang, sebagian bang. Saya lihat begini ya, orang kalau mau bicara tentang lapor polisi, ini adalah hak seluruh rakyat Indonesia diatur oleh konstitusi untuk melaporkan apabila diduga ada hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Apakah ini hanya milik mereka? Milik semua orang. Ya kan? Ada lagi katanya begini, kalau donatur merasa misalnya nggak terima uangnya, minta di Alvin Lim. Begitu kan? Iya, betul. Ambil di sana. Iya. Bahkan Alvin Lim juga menyatakan, udah saya nanti siap bertanggung jawab. Iya. Begitu kan? Nah, pertanyaannya, kalau misalnya besok uang ini udah diserahkan kepada kegiatan sosial lainnya, misalnya orang yang lebih membutuhkan di masyarakat Indonesia, terus kita minta, mereka bilang kepada kuasa donatur atau kepada kita, ya uangnya udah dipakai kepada yang lain, kan sama saja. Coba minta aja lagi sama Alvin Lim. Kalau memang mau ikhlas mau membantu gitu loh, sama aja kan? Kalau ikhlas mau membantu, ya apa perbedaannya? Atau kita balik aja, uangnya itu kasih ke kita, uang ini kita kasih ke dia, kita bantu kepada yang lain. Jadi kita jangan menggunakan satu teori-teori yang seakan-akan ini adalah sesuatu hal yang seakan-akan untuk mendiskreditkan pihak-pihak lain. Nggak boleh. Saya sampai hari ini tidak pernah mendiskreditkan, ya. Saya hanya berpikir ini kita donatur sebagai penyeimbang. Tapi kalau tidak bisa juga kita membuat masalah dengan selesai, maka peran donatur ini penting di sini nantinya. Ya. Peran donatur akan mengambil langkah-langkah nantinya. Kita udah lakukan pelaporan di kepolisian, kita sudah lakukan gugatan di pengadilan. Ini udah langkah-langkah yang kita lakukan. Maka kita minta kemarin di Kemensos itu kalau kita diundang nantinya, semua laporan, semua gugatan kita akan cabut supaya semua bisa berdamai. Gitu. Ya, teman-teman? Cukup bang, terima kasih banyak bang. Oke ya. Terima kasih. Yo guys, balik lagi di Obi Kevin Official. Nah, ini lanjut lagi dari kasusnya Agus. Ada info terbaru lagi nih. Curhatan hati Agus menceritakan dunianya gelap. Si ibu mau ngasih tisu nggak jadi diberikan pada Agus, katanya guys. Oh ya, yang nggak ada air mata mungkin maksudnya seperti itu guys. Yuk kita liatin beritanya seperti apa. Sekarang udah nggak lihat lagi cahaya. Coba bayangin gimana gelapnya dunia Agus sekarang. Ya kadang ya Agus ngerasa sedih gitu. Sedih. Yang awalnya Agus bisa ngelihat, tiba-tiba nggak ngelihat, sekarang gelap. Gimana perasaan kalian? Ketika kita pejamkan aja tuh, nggak usah lama-lama, 5 menit, 7 menit kalian pejamkan mata kalian jalan. Gimana rasanya gelapnya dunia? Betul Gus. Iya Bu, kadang Agus sedih itu di situ, aku nggak paham sampai nggak bisa ngomong. Ini buat teman-teman juga, jaga lisan kalian, jangan sampai jadi kayak Agus. Nggak ambil tisu guys, nggak jadi. Agus minta maaf sama kalian semua. Agus bukan orang baik, Agus orang jahat. Wah, drama nggak jadi. Terima kasih semua kalian yang udah hujat Agus, maki-maki Agus. Ini ada yang ngasih cerita ya, sabar Gus, justru dengan begitu kamu nggak bakal melakukan dosa katanya. Ya itu yang harus aku sabarkan. Bayangin posisi kalian, Allah tutupkan mata kalian kayak Agus, kasih cobaannya begitu berat. Iya, betul Gus. Kalian beratkan lagi ke Agus, gimana perasaannya coba? Iya. Jangan kalian nanti, aku selalu jual kesedihan, Emang semua kesedihan itu bisa dibuat, nggak bisa. Iya. Bisa aja kalau kamu mau nyebar sandiwara ya. Ada lagi lihat halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas tentang Nopi Pratiwi ya, dan uang donasi Agus Salim ya. Jadi banyak dari pembela Nopi yang bilang begini, dan juga Nopi bilang begini, untung saya amankan uangnya, kalau tidak sudah habis, apalagi ditransfer ke istrinya, kata Nopi ya. Jadi begini, kata mengamankan itu terlalu berlebihan ya, seolah-olah perampok, seolah-olah teroris ya. Jadi begini, kalau Agus Salim mentransfer ke istrinya itu wajar, karena mereka berkeluarga cuma 2, Agus dan istrinya, belum punya anak.
Sementara sang suami buta, jadi yang megang uang siapa? Istri. Terus kalian mau siapa lagi yang Agus transfer? Ya istrinya, orang mereka berdua. Agusnya buta. Ya wajar istrinya megang uang. Masa ditransferin Nopi? Itu baru nggak masuk akal. Wajar istrinya ditransferin, ya. Itu satu. Nah, yang kedua, Nopi sepertinya dalam pandangan saya tidak begitu ada niat untuk menolong Agus. Kenapa? Karena pertama, setelah Nopi megang uang 1,3 M, Nopi tidak datang lagi ke rumah Agus. Ya, terus dia bilang sudah WA, sudah kirim surat, sudah ini itu. Tapi faktanya Nopi tidak datang lagi ke rumah Agus. Padahal dia yang megang uang si sakit gitu loh. Harusnya Nopi datang ke rumah Agus. Kalau misalnya diusir, ditolak, baru nggak usah datang lagi. Ya, harusnya dia sadar dia yang megang uang si sakit, datangi rumahnya. Bukan lewat WA saja. Ya, itu amanah. Itu kalau baru penggiat sosial. Itu satu. Nah, yang kedua, Krisnamurti itu sudah merendah. Ayolah Mbak Nopi, gimana ini keuangan Agus? Agus mau berobat, mari kita turunkan ego masing-masing. Kata Krisnamurti yang kaya raya itu merendah. Tapi tidak ada respon dari pihak Nopi. Jadi memang seperti nggak ada niat dari Nopi ini. Kemudian yang ketiga, Denny Sumargo membiayai Agus mau 300 juta untuk berobat. Tapi Nopi dan Bunda Korla malah menertawakan itu. Harusnya Nopi malu pada Denny Sumargo. Denny Sumargo aja mau membiayai Agus 300 juta. Sementara saya yang bawa uangnya 1,3 M, diam aja. Harusnya Nopi malu pada Denny Sumargo gitu loh. Ya. Nah, yang terakhir waktu Kemensos, Bapak Kemensos bilang, ini kita kembali ke tujuan awal, pengobatan Mas Agus. Ini golden time, waktunya berobat. Tapi apa? Tidak dilakukan Nopi. Malah bikin parodi dengan Yolo Ine. Malah joget-joget dengan Yolo Ine. Dan sekarang dia ke Cina. Jadi dalam pandangan saya memang tidak ada niat Nopi dalam menolong Agus lagi. Nopi dendam dengan Agus karena citra dia selama 4 tahun dibikin pora-poranda gitu loh. Ya, itu aja. Terima kasih. Bukannya bang, kontrol. Yang saya sedang lakukan saat ini, ya membela Agus. Ya, hal yang sama si Novi ini cekcok. Dia nggak terima, nggak apa, ngoceh-ngoceh kanan kiri di situ ya. Teman-teman bisa lihat di medsos lah, mau laporin saya ke polisi lah, mau inilah, semua dia laporin ya. Sampai akhirnya dia melaporkan diri dia ke LPSK. Dia mau mengaku sebagai korban, teman-teman ya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban apaan? Ya, gua ini sebagai kuasa hukum resmi, ada surat kuasa resmi, punya tugas resmi berdasarkan undang-undang advokat untuk ya mencari tahu, membuktikan, ya mencari informasi bahwa dia itu kriminal. Itu tugas yang diberikan kepada saya oleh undang-undang. Ya, tapi dia merasa dirinya malah justru korban. Kan itu lucu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman, kita lanjutkan. Di dalam narasi di account tersebut, Pratiwi sedih saat bayi yang dia rawat dari ODGJ akan diambil paksa. Alasan Dinsos mengambil bayi yang dirawat tersebut adalah soal prosedur. Ingat, soal prosedur. Nggak punya prosedurnya berarti dia di sini. Kita baca lagi nih, apa maksudnya soal prosedur? Mereka menanyakan soal legalitas kita katanya. Nih si Nopi yang ngomong, alhamdulillah legalitas kita ada. Kalau legalitas lu ada, ngapain diambil paksa? Kita lanjut lagi teman-teman ya. Namun kesalahan dan ketidaktahuan Pratiwi adalah isi dari yayasan tersebut tidak ada perawatan untuk bayi. Nggak ada perawatan untuk bayi, dia bilang. Jadi bayi-bayi ini mau lagi video orang ini pinter kali main mata. Waktu nge-live pertama dengan Wawa, dia pasang gaya lembut alay karena banyak dihujat netizen. Dia langsung merubah gaya nge-live ceria waktu nge-live sama bapaknya. Yuk kita lihat. Ermi, Abang minta minum saya. Intinya nikmat. Selagi kita bisa menikmati hidup kita, bisa menikmati apa yang diberi sama Allah, ya tadi walaupun hal kecil itu menjadi nikmatnya. Novi pakai ini kode keras Denso pencabutan harus bisa dimodulasinya. Koko sendiri ada rencana juga nggak sih, kan kemarin sempat ngelaporin juga ya, ngelaporin balik. Oh iya, gue lupa lagi. Gue ngelaporin orang, gue lupa. Gimana kok? Iya. Ada rencana mau cabut juga? Nanti kita bicarakan Bang Farad lah. Maksudnya semua udah baik-baik aja, yang penting masalah donasi beres dulu. Karena nomor satu gue masih ada kejanggalan di donasi sih, maksudnya donasi beresnya kapan sih gitu.
kali kan. Oke. Jadi kalau ini ada bacain dulu ya. Ada tuduhan Bang Icang ditelantarkan oleh Tenovi oleh seorang pengguna TikTok katanya guys ya, Bang Icang. Telantarkannya di mana? Karena kita nggak merasa ditelantar sekali gitu. Oke, nah diklarifikasi langsung dari orangnya ya guys. Jadi si Cekokong itu ngomong juga sama si Kang Ceprok tuh, si Kang Ceprok telur ya terkait ini semua. Saya dibilang katanya menelantarkan Bang Icang. Saya nggak mau ngomong kan tanpa ada bukti. Jadi biarin aja, biar Bang Icang ngomong sendiri seperti apa gitu. Saya nggak mau nanti seolah-olah saya memberikan statement tanpa ada bukti. Saya nggak mau tuh kayak gitu. Gitu. Jadi biar bentar maaf, berarti gini ya guys, netizen kalian berarti harus pintar. Berarti VT yang dibuat oleh si Ceplok itu adalah penggiringan opini publik. Itu aja udah salah. Betul, itu aja sudah salah. Afilin guys berobat di rumah sakit Cina guys. Enggak, because your thing is on this side. Yeah, so this. Betul. Betul. Unless your machine's on this side, it's harder your machine's on this side. Enggak lah, dengan peraturan hospital. Kita belum buka rumah sakit sendiri. Bukan rumah sakit sendiri. Padahal ya dia tuh harusnya fokus ke pengobatannya sendiri daripada ngurusin Agus. Mungkin dia ngurusin Agus supaya cipratan kali ya buat ya ini nih buat biaya di Cina kali ya, pengobatan di Cina. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.